ketika ada orang-orang oknum dari Yaman, dari klan Ba'alawi yang justru jelas-jelas mereka memberikan provokasi, menghinakan bangsa Nusantara, menghinakan kiai ulama Nusantara, didiamkan. Di dalam pribadinya mereka yang sengaja sebenarnya ingin mengacak-ngacak tradisi, budaya, bahkan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara. Ibu Nyai Hajah Kuni Zakiyah, yang mana beliau menyampaikan, beliau dilabrak melalui DM langsung dari salah satu anak ketua Rabithah Alawiyah. Coba didengarkan dulu, nanti kalau sudah didengarkan kita tanggapi maksudnya bagaimana dia. Betapa oknum petugas negara kita ketika ada orang pribumi, orang-orang yang meluruskan sejarah, kemudian mereka hentikan. Tapi mengapa ketika ada orang-orang oknum dari Yaman, dari klan Ba'alawi yang justru jelas-jelas mereka memberikan provokasi, menghinakan bangsa Nusantara, menghinakan kiai ulama Nusantara, didiamkan? Pertanyaannya itu, kenapa? Kan begitu. Aya naon sudah. Ada udang di balik kerupuk, itu namanya. Kita lihat pada saat ini bangsa ini telah mulai tersadarkan. Pada dini hari umat muslim khususnya yang ada di Nusantara sudah mulai tersadarkan. Dan kalau kita persentasekan mungkin sudah 90%, Pak. Makanya mereka ini kelojotan, takut, khawatir ditinggalkan oleh jamaahnya. Ciera. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun rasisme ini adalah sumbu daripada intoleran yang sudah melekat di dalam pribadinya mereka yang sengaja sebenarnya ingin mengacak-ngacak tradisi, budaya, bahkan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara. Ini nyata. Kemarin itu saya sudah dapat input langsung, cikal bakal radikalisme, cikal bakal ekstremisme itu adalah karena seorang yang punya kepribadian intoleran. Saya ini ada salah satu dari santri Pasuruan yang tadi hari itu beliau mengirim salah satu video. Ini perlu diketahui oleh umat seluruh Nusantara, wabil khususnya dunia lah. Nah, di dalam voice ini yang dikirim oleh salah satu santri dari Pasuruan ini menjelaskan ada seorang ibu nyai yang kebetulan beliau adalah menantu dari Kiai Haji Hamid Pasuruan. Beliau adalah istrinya daripada Kiai Haji Idris Hamid, yang bernama Ibu Nyai Hajah sinten wau? Bentar. Nanti lebih baik kita setelkan. Nah, ini namanya Ibu Nyai Hajah Kuni Zakiyah. Yang mana beliau menyampaikan beliau dilabrak melalui DM langsung dari salah satu anak ketua Rabithah Alawiyah. Coba didengarkan dulu, nanti kalau sudah didengarkan kita tanggapi maksudnya bagaimana dia itu. Kita dengarkan, monggo kupingnya dibuka. Ini khususnya bagi orang-orang pecinta ulama-ulama, wabil khusus pecinta Kiai Hamid, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Harusnya ini kita merasa dibangkitkan untuk lebih sadar. Ini kan doktrinnya begini, kalau mereka saja, si anaknya Habib Taufik ini mengatakan jalan untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul ini adalah satu-satunya zuriyahnya itu adalah Habib. Ketika mencintai para habaib ini menjadi wasilah.
mendapatkan syafaat Rasul. Bahkan dia katakan kalau ada Habib yang nakal, yang mabuk, kasih beras kan dia. Tapi sementara ini berbeda perilakunya, tindakannya kepada ibu nyai atau ulama-ulama Nusantara. Monggo didengarkan. Ini harus kita bahas karena kalau tidak disampaikan ini akan membahayakan. Ini saking takutnya. Monggo dibuka kupingnya yang lebar-lebar. Waalaikumsalam. Ini tadi anaknya ya Taufik marah-marah DM saya. Maunya apa inti? Ngeser-ngeser itu palsu itu. Loh, saya mau mendidik masyarakat jujur. Saya mau mendidik masyarakat tidak termakan hoak. Saya tidak melarang masyarakat untuk datang hall, anak saya datang hall. Sampai akhirnya dia ngomong soal nasab-nasab keturunan. Saya bilang, ente mbak saya itu podo wis. Nasabnya sambung Rasulullah, tidak percaya. Mana buktinya? Saya laporkan ke Robito. Kalau enggak kan itu fitnah. Saya gini, wis meronang gini saya Zulfikar itu wis takokno genai nasab iku. Maaf ya. Tolong sampean tulis dulu kalau mau lihat nasab sing bener itu di buku apa gitu. Ya, jangan wis. Kalau katanya Kiai wis nggak usah diladeni wis. Jarno, enggak, Pak. Jenengan selama ini diam tambah diide-ide. Jarno wis aku sing musuh anake Taufik kene. Tuwe anakku ya numuri. Bahkan kata beliau punya sendiri, karena di dalam DM-nya itu kan begini. Maksud ente apa? Kata anaknya Taufik Assegaf itu. Ngeser-ngeser, mungkin yang di-share oleh Bu Nyai ini adalah tentang pelurusan sejarah. Akhirnya dia tidak terima. Dia ngamuk-ngamuk melalui DM kepada Ibu Nyai. Ada salah satu kiai yang ngomong, sudah biarkan aja Bu Nyai. Akhirnya kata Bu Nyai dibalas, begini Pak Kiai, kita ini lama-kelamaan kalau didiamkan ini kita diinjak-injak. Biarkan saya menjadi musuhnya anaknya Habib Taufik. Kata Ibu Nyai, ini bahaya Pak. Kalau ibu-ibu pasukan emak sudah berteriak, ini bahaya ini. Serius. Nah, saya dapat WA langsung nih, kita bacakan dulu. Nah, gini dalam isi WA-nya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Effendi, alumni Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan Kiai Haji Abdul Hamid. Takutnya dikira bohong ya. Artinya voice ini saya dapatkan dari salah satu alumni Pondok Pesantrennya Kiai Haji Abdul Hamid. Saya Muhammad Effendi, alumni Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan Kiai Haji Abdul Hamid. Saya pernah jadi khodam dalam Kiai Haji Idris Hamid, putranya. Saya tidak terima Bu Nyai saya, istri Kiai Haji Idris Hamid, direndahkan oleh anaknya Habib Taufik Pasuruan. Gara-gara Bu Nyai Zakiyah posting masalah nasab Ba'alawi. Saya menyimak, nah maksud menyimak, sering menyimak channel kita. Tolong untuk disuarakan. Kita suarakan. Ini demi kebenaran. Kemudian ketika anaknya Habib Taufik ini kemudian menganggap kalau memang ente nasabnya nyambung ke Rasulullah, ayo ke Robito Alawiyah kan gitu ya, dia tantang. Dibalas oleh Bu Nyai, emangnya yang menisbatkan tentang zuriyah Rasul itu hanya Robito Alawiyah, kan begitu. Wong saya sendiri sudah melihat nakobah, oh ini yang benar-benar diakui oleh nakobah internasional, kelihatan. Walaupun kita bukan zuriyah Nabi, tidak. Bagi kami tidak ada urusan. Tapi kalau seperti ini menunjukkan tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya seorang anaknya ketua Robito Alawiyah kepada Bu Nyai Pasuruan. Kan ini arogan kalau begitu. Bahkan kalau tadi Bu Nyai mengatakan wong secara umur aja dia itu baru anak kemarin sore, harusnya bisa menghargai. Katanya akhlakul karimah. Ingat, innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, bukan liutami mal ansab. Nah ini karena lagi-lagi Pak, orang-orang seperti ini harus benar-benar ya bagaimana. Kadang-kadang saya berpikir begini, terus orang tuanya itu gimana ya, kan begitu.
Sampai anaknya seperti itu, sampai berani melabrak melalui WA, dihantam melalui WA. Untung bunyainya cerdas. Kalau pengen tahu nasab dan moro nang Said Zulfikar, karena begini Pak, Said Zulfikar ini yang Al Idrisi Al Hasani, saya sudah lihat syahadahnya itu dari Narkoba Internasional sudah komplit. Kan begitu. Janganlah, jangan rasis, jangan sombong-sombong. Kemudian Bunyai mengatakan, wong saya sendiri tidak pernah melarang jamaah-jamaah saya untuk datang haulnya Habib, gak pernah. Hanya gara-gara postingan kemudian engkau tidak beradab kepada Bunyai. Ini kan kembali, maka kadang-kadang aneh di kita itu. Kalau giliran orang-orang kita yang membahas meluruskan sejarah disebutnya provokasi. Tapi giliran mereka yang mendawir, yang memprovokasi disebutnya adalah syafaat. Wah. Maka betul namanya wa yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq. Orang yang pembohong dikatakan orang yang jujur, sebaliknya orang yang jujur dikatakan sebagai pendusta. Ini sudah nyata, sanawatun khoda'atun. Maka kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus bangkit. Ini kalau mau secara adu kekuatan gak ada apa-apanya Pak. Hakul yakin, negara ini akan berpihak kepada yang hak, lebih-lebih di dalam meluruskan sejarah Nusantara. Sekarang yang berani merubah sejarah kemerdekaan siapa? Yang berani merubah muassis, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama 1926 siapa? Yang merubah silsilah Syadziliyah siapa? Coba itu tinggal dikoreksi aja. Bahkan kalau kita lihat haul Gresik, ya benar sekali. Bahkan yang menjadikan haul daerah-daerah yang ada di Nusantara siapa? Bahkan taman ada Pak. Kemarin saya di-share sama kawan. Sekali itu ada, gak tahu di daerah mana itu. Namanya taman apa nih namanya, lupa lagi. Udah saya screenshot kok, saya save. Iya, ada itu. Kata saya itu kok ada nama taman ini. Taman Habib apa? Saya save ini kemarin. Taman Habib Al-Walid ya. Intinya di taman tersebut ditulis bahwa taman ini taman kepemilikannya Habib atau mungkin napak tilasnya lah gitu. Nah, ini kan sudah banyak, bisa jadi ngapunten. Makom-makom keramat. Bahkan saya nih ada salah satu dari Kalimantan juga yang memberitahu kepada saya, salah satu ibu nyai Kalimantan. Ini lebih ngeri lagi, nggak saya sebutin namanya ya. Jadi ibu nyai yang di Kalimantan itu dia punya kawan, kebetulan kawannya ini salah satu muhibbin kuatnya dari Habib tersebut. Itu diperintahkan Pak. Terus gimana saya bilang Bu Nyai ceritanya? Dia sendiri mengakui katanya diperintahkan ke gunung, ke hutan-hutan Pak. Yang kemudian di tempat-tempat yang kosong itu dibikin pendopo, dikeramatkan lah. Dan itu jadi, bahkan sampai bener ditajapin misan. Itu ada. Sampai yang bercerita langsung melalui telepon. Artinya alhamdulillah ini bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun apa yang dikatakan oleh mereka biasanya, mereka yang gembar-gembor, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, sekarang tidak pernah terdengar. Melempem suara itu. Karena sadar di dalam dirinya terdapat kebatilan, kebohongan, kadzabul mukadzab. Ini harus ada kejujuran. Terus terakhir dari saya. Dan andai kata nih, orang kemudian dulu yang pertama kali yang memerintahkan tes DNA kan Habib Rizik. Iya. Coba lihat di jejak digitalnya. Bagi siapa saja yang merasa dirinya mengaku sebagai Habib, silahkan tes DNA. Kan gitu gayanya. Tapi lama-kelamaan mengharamkan, haram hukumnya tes DNA untuk mengisbat nasab. Itu kata menantunya. Ini dagelan loh. Dagelan. Begini, mungkin ngapunten, ini tidak mengusir rasa hormat. Sebenarnya ketika memang tes DNA kemudian mau itu haplogrupnya G atau apa saja, itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah. Sekalipun andai kata keturunan Yahudi gitu Pak. Kalau memang orang alim punya ketakwaan tetap tidak akan luntur. Kenapa takut dengan tes DNA? Kan itu sampai dibuktikan, gak ada masalah.
kalah dengan Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid itu sudah 2 kali tes DNA. Ini yang di Indonesia yang gembor-gembor tes DNA gak berani tes DNA. Gimana? Ada juga, awas hati-hati. Sekarang ini lagi diadu domba antara ulama dengan habaib. Loh, mereka justru lebih dulu mengadu domba ulama kita. Ini kan alibi. Kita tinggal balikin saja, justru mereka yang dari dulu juga mengadu domba antara ulama dengan pemerintah. Coba lihat jejak digitalnya mereka dari kelompok-kelompok mereka. Masya Allah. Makanya wajar kalau sekarang orang-orang Nusantara itu tersadarkan. Karena mau tidak mau mungkin sekarang tidak terlalu mengefek besar, tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, betul seperti yang dikatakan oleh oknum Habib, Indonesia adalah milik Tarim. Pasti Pak.